Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 33. Mantan. Sesuai janjinya, Mas Adrian makan siang di rumah. Selesai makan, dia bersiap untuk ke kantor lagi. Lantas, dengan mengabaikan wajah tak sukanya, aku tetap menanyakan tentang mantan istrinya. Aku tidak banyak bicara kali ini, berusaha keras untuk tidak bertanya seputar masa lalunya. Namun, gejolak penasaran di dadaku ini membuat kepalaku sakit. Itu cuma masa lalu, An. Tidak seharusnya kita membahasnya. Elak Mas Adrian. Wajahnya berubah masam. Ya ampun, An. Kamu berpikir terlalu jauh, sayang. Marisa itu cuma mantan istri aku, enggak lebih. Mas Adrian menghampiriku, merengkuh tubuhku. Dapat kurasakan lelaki itu mengelus punggungku. Baiklah, lupakan pertanyaanku yang tidak penting. Nyatanya sampai sekarang cerita itu hanya menggantung sampai sekarang. Sampai ibu itu mengira kalau aku Marisa, mantan istrimu. Aku masih meracau, lalu meninggalkannya. Masuk ke kamar, lantas merebahkan diri di kasur. Aku harus bekerja. Kalau kamu begini, bagaimana aku bisa tenang di kantor, Tanyanya kemudian. Entahlah, rasanya semua orang terus mempermainkanku. Maaf, aku kira Mas Adrian telah pergi. Ternyata lelaki itu menyusulku. Aku tidak ada niat untuk menyakitimu. Aku mencintaimu. Apa yang harus aku ceritakan? Menceritakan padamu jika aku lelaki yang bahkan tidak memiliki harga diri di hadapan istriku yang dulu. Dia selingkuh karena merasa jenuh denganku. Mas Adrian menghela nafas dalam. Dia terdengar frustasi. Aku lelaki yang tidak berguna kan? Lanjutnya lagi dengan suara bergetar. Aku membalikkan tubuh, menghadap padanya yang tengah duduk di sampingku. Tangannya mengelus kepalaku. Dengan satu tangan yang lain mengusap wajahnya kasar. Aku menggeleng. Aku tidak kuat melihatnya terluka. Mungkin memang tidak seharusnya aku mengorek masa lalunya. Seperti aku yang tidak ingin menceritakan kembali tentang kisah pernikahanku dengan mantan suamiku. Maaf, aku memeluk tubuhnya. Aku hanya ingin kamu percaya padaku, itu saja. Aku mengangguk. Aku percaya padamu. Aku mengurai pelukan kami, menangkup kedua pipi lelakiku itu, menatap matanya dalam. Iya, hanya aku di sana. Lalu, kenapa Bang David tahu cerita itu, Mas? Tanyaku lagi. Aku sangat penasaran tentang itu. Iya, Marisa itu sahabat kami dulu. David juga menyukainya. Siapa sangka wanita itu memilihku. Kami menikah, dan pernikahan yang hanya sebentar saja. Kandas oleh perselingkuhan. Ternyata dia wanita yang ambisius, selalu merasa kurang atas apa yang telah dimiliki. Sudahlah. Aku hanya tidak mau mengenang itu lagi. Enggak ada yang lain. Tidak ada siapapun di sini. Mas Adrian menunjuk dada kirinya. Cuma ada kamu. Matanya terpejam erat. Aku mengelus kepalanya dengan perasaan sayang. Jangan menggoda aku. Nanti aku gak jadi ke kantor. Si David bakalan ngamuk. Siapa juga yang godain? Biarin aja dia ngamuk. Emang sukanya ngamuk itu orang. Kenapa kamu mencintainya? Siapa? Ya David lah, siapa lagi? Karena salah orang kali. Coba kalau ketemu Mas Adrian duluan. Pasti cintanya sama suamiku ini. Tuh kan, emang pinter godain kamu ya. Mas Adrian menggelitik perutku gemas. Mas, geli. Aku menarik leher Mas Adrian sampai ke wajah. Lalu dia menenggelamkan wajahnya di ceruk leherku.
Hingga semua terjadi dengan apa adanya. Kelembutannya kali ini melemahkan hatiku. Bayangan buruk itu mengabur, berganti wajah tampan yang sedang memujaku dengan segenap rasa cinta yang dia punya. Untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi wanita yang sangat diinginkan oleh seorang lelaki. Mas, bunyi terus itu ponselnya. Aku menyenggol bahu Mas Adrian yang tengah memelukku erat. Kami masih dalam selimut. Biarkan saja, pasti si David. Mas Adrian menjawab malas. Matanya masih tertutup rapat, tangannya malah semakin mempererat pelukannya. Nanti penting loh. Gak ada yang lebih penting selain kamu, An. Mas Adrian mengecup bibirku sekilas. Lelaki itu selalu bisa membuat anganku melayang. Aku harap tak pernah terhempas dari angan ini. Mas, bunyi lagi. Mana HP-nya? Aku meraih ponsel yang tergeletak di nakas, lalu memberikan padanya. Tanpa membuka mata, Mas Adrian meraih ponselnya, lalu menekan power off. Panggilan itu berhenti, seiring layar ponsel yang berubah warna menjadi hitam. Mati. Kok dimatiin sih? Aku ingin mengulangnya lagi, An. Mas Adrian berbisik di telingaku dengan suara yang berat. Ya Tuhan, haruskah kami mengulangnya kembali? Bahkan nafasku masih ngos-ngosan. Jantungku bahkan belum kembali normal. Dan dia telah mengulang kelembutan yang tadi dia lakukan. Tenang bos, besok juga aku ngantor. Males mau balik lagi tadi. Kirim ke asisten gue aja, oke? Entah apa yang dibahas Mas Adrian di telepon. Yang jelas tangannya masih memeluk erat pinggangku. Aku tidak dibiarkannya pergi sebentar pun. Iya, kayak lo gak tahu pengantin baru aja. Lah, siapa suruh nyanyain pengantin? Apaan coba? Mas Adrian mengedipkan mata ke arahku. Hais. Iya, kirim aja. Entar langsung gua periksa. Oke? Apa Mas Adrian memang sesantai itu orangnya? Tidak pernah marah begitu? Tentu sangat berbeda dengan Bang David yang selalu marah setiap waktu. Itu urusan lo, yang penting cepet kirim, gue periksa. Udah ya, ganggu aja deh, heran. Tut, kenapa mas? Tanyaku khawatir. Tadi wajahnya ceria, tapi tiba-tiba berubah murung. Enggak kenapa-kenapa sayang. Mas Adrian mengeratkan pelukannya. Beneran? Tanyaku lagi. Aku mendongak untuk melihat ekspresi wajahnya. Iya beneran, biasa sih David nyariin suamimu ini kalau lagi ada urusan. Tapi udah dihandle kok, beres. Mas, lapar. Hah? Lapar? Iyalah, udah sore ini, udah habis tenagaku. Ya elah, baru berapa kali juga. Mas Adrian aku mencubit perutnya kesal. Au, sakit An. Syukurin, aku menjulurkan lidah. Kita makan di luar ya? Iya, aku tahu, nggak mungkin kamu masak dalam keadaan begini. Asik, makasih ya mas. Sama-sama, ayo kita mandi. Mas duluan aja. Kok masih malu sih An? Aku udah lihat semuanya. Ya ampun nih orang, aku heran kenapa Marisa dulu berkhianat darinya. Pikiran buruk itu lagi, biarkan saja. Setelah mandi dan berganti pakaian, kami makan malam di luar. Walaupun hanya makan di emperan pinggir jalan, tapi aku sangat senang. Bersambung.